Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Guru Jessica Situmorang dengan NIM 211364139 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 13, dan bahan ajar kurikulum merdeka. Langsung saja kita kepada materinya. Pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Adapun beberapa prinsip dari pendekatan saintifik yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Kemudian yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian, ada pun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran, yaitu mengikuti 5 langkah-langkah. Yang pertama, mengamati atau observing. Kedua, menanya atau questioning. Kemudian yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan. Kemudian, yaitu pendekatan TPACK atau Technological Pedagogic Content Knowledge. TPACK adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Nah, TPACK ini sendiri terdiri dari 3 komponen. Komponen dari TPACK yaitu antara lain yang pertama, teknologi, kemudian yang kedua, pedagogik, dan yang ketiga yaitu konten pengetahuan. Adapun unsur-unsur dari TPACK yaitu yang pertama pedagogical knowledge atau PK. Kemudian yang kedua yaitu content knowledge atau CK. Kemudian yang ketiga teknologi knowledge atau TK. Yang keempat pedagogical content knowledge atau PCK. Kemudian yang kelima technological content knowledge atau TCK. Yang keenam, Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Dan yang ketujuh, Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Kemudian, ada pun langkah-langkah pembelajaran TPACK dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru akan memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memberi motivasi kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, guru memberikan informasi atau materi inti pembelajaran melalui slide PowerPoint agar peserta didik lebih mudah dalam memahami. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian yang keempat, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian, bahan ajar kurikulum 2013. Yang pertama yaitu bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indera penglihatan, terdiri atas bahan cetak atau printed, seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, dan mencetak atau non-printed seperti model atau makin. Kemudian yang kedua bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran,
yaitu ditangkap dalam bentuk suara, contohnya seperti kaset, radio, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu bahan ajar audio-visual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya seperti video compact disc atau film. Kemudian yang terakhir yaitu bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material seperti CAI atau Computer Assisted Instruction, compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Kemudian bahan ajar dari kurikulum mereka. Yang pertama yaitu modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul proyek yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Yang kedua yaitu modul ajar. Modul ajar sendiri merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu buku teks. Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping, di mana buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Di dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Jadi, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang pendekatan saintifik, bahan ajar kurikulum Merdeka, bahan ajar kurikulum 2013. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.